Jadi teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita. 580 anggota Dewan itu. Mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat. Inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya sudah ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya, tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya. Tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya. Dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah. Tidak ada kemudian aturan yang ada. Dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku. Dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisannya. Silahkan dicabut. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa. Karena tulisannya dia itu hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif. Hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian membuat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu. Dan kemudian kami tutup salah satu, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kalla. Dan Pak Yusuf Kalla itu tidak main-main. Kalau menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina, itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kalla. Jadi sekali lagi, aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK ya untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah ini. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi, Joko Widodo, ya tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak kemudian membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya mantan dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak berhenti dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohong, dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.